Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di portal USB. Kali ini saya akan membahas mengenai barang ini. Ketika kita menginginkan laptop yang mempunyai spesifikasi mumpuni untuk sehari-hari dan bisa dipakai cukup baik untuk editing, tapi masih merasa harga baru yang ditawarkan oleh laptop-laptop yang ada masih terbilang cukup mahal, Anda mungkin bisa mencoba untuk mencari laptop second dengan harga yang masih bisa dibilang cukup terjangkau, dengan spesifikasi yang dapat dikatakan baik dan mumpuni untuk digunakan sehari-hari ataupun untuk editing. Oke, dan ini adalah salah satu laptop dari sekian laptop second di luaran sana yang harganya masih cukup bersahabat dengan spesifikasi yang terbilang cukup tinggi, yaitu laptop HP EliteBook 850 G2. Laptop ini mempunyai ukuran 15 inch dengan layar HD rasio 16:9, 1600 x 900 pixel, dan yang ini bukan yang touchscreen ya, karena ada yang touchscreennya juga, dan yang akan kita bahas kali ini adalah yang bukan touchscreen. Kemudian build quality dari laptop ini cukup baik, bisa kita lihat di mana permukaan depannya sudah dilapisi oleh metal dan cukup kokoh ketika digunakan. Laptop yang saya review kali ini mempunyai spesifikasi Intel Core i7 generasi 5 5600 dengan RAM 8GB dan masih bisa up sampai dengan maksimal 16GB. Kemudian untuk memorinya menggunakan SSD 256GB. Tentunya dengan SSD ini akan menjadikan laptop lebih terasa ringan dan lebih baik performanya ketika digunakan, terutama ketika booting ya. Bisa dirasakan cukup cepat untuk masuk ke menu home screen dibandingkan dengan yang hard disk. Kemudian juga untuk VGA-nya Intel Share yaitu sebesar 4GB. Walaupun masih share ya, tapi masih bisa dibilang cukup oke lah untuk digunakan sehari-hari, termasuk untuk editing film seperti Filmora, Vegas Pro dan lain sebagainya. Laptop ini saya beli seharga 4,5 juta di Plaza Komputer. Adapun juga untuk saat ini bisa didapatkan secara online. Bisa dilihat di link deskripsi di bawah. Itu pun kalau saat kalian buka masih ada ya. Tapi saya lihat nampaknya masih cukup jarang yang menjual Intel yang Core i7-nya secara online. Karena rata-rata kebanyakan yang tersedia di online shop itu adalah yang Intel Core i5. Tapi ya ada kemungkinan juga siapa tahu besok atau kedepannya sudah banyak lagi yang menawarkan Intel Core i7 dengan harga yang serupa. Jadi dari harga itu Anda sudah mendapatkan spesifikasi yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya. Oke, baik, kita lihat lagi sekilas laptop ini. Laptop ini dilihat dari segi portable-nya terbilang dalam kategori cukup lengkap. Kita bisa lihat. Kita lihat di sisi kiri, di sini ada security cable slot, lalu ada QC untuk fan, kemudian di sini ada VGA monitor port, kemudian dua port USB 3.0 super speed yang menjadikan kita bisa mentransfer data lebih cepat, dan ada smart card reader juga. Kemudian di sini juga ada fingerprint sensor. Di sini ada trackball dan sudah memiliki backlight. Untuk pengetikan atau tekstil di laptop ini terbilang cukup nyaman dan responsif ketika digunakan. Jadi masih terbilang oke untuk jangka panjang. Kemudian kita lihat di sisi kanan, ada headphone jack 3.5 mm. Kemudian ada port USB 3.0 lagi sebanyak 2. Jadi total port USB 3.0-nya itu ada 4 ya, dengan sisi kiri tadi. Kemudian ada port LAN yang sudah GB, dan di sini ada port docking dari HP yang terbilang cukup langka ya. Dan terakhir di sini ada port untuk charger. Jadi secara fungsional cukup banyak port-port yang disediakan di laptop ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat hasil dari Geekbench 5 Score laptop ini. Oke, hasilnya tes Geekbench 5 Score dengan single core di 819 points dan multi core di 1720 points. Ya, bisa dikatakan setara dengan HP Android Snapdragon 855 terutama untuk single core-nya. Tapi untuk multi core-nya dikarenakan menggunakan 4 core bukan 8 core, maka skor yang kemungkinan setara dengan Android Snapdragon 845. Ini untuk Geekbench-nya ya, bukan untuk Antutunya. Jadi overall laptop ini sudah memuaskan untuk digunakan untuk buka tutup aplikasi serta multitasking yang baik pula dengan RAM 8GB yang masih bisa kita up sampai dengan 16GB.
Untuk keperluan sehari-hari, oke lah untuk digunakan. Untuk keperluan editing, ya masih bisa terbilang cukup mumpuni seperti editing Filmora, Vegas Pro, dan lain-lain. Dapat dilakukan dengan baik pada laptop ini dengan kategori oke dan aman. Oke, untuk kesimpulannya, jadi jika dilihat kembali dengan harga 4,5 juta, Anda sudah mendapatkan spesifikasi yang cukup tinggi untuk sebuah laptop atau notebook yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk keperluan editing film seperti Filmora, Vegas Pro, dan lain-lain dengan baik. Oke, sekian review singkat dari saya mengenai laptop atau notebook HP EliteBook 850G2. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan silahkan like apabila kalian menyukai video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. See ya!